Menurut siar.com, geografis yang terbuka akan menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di Indonesia. Demografis yang sangat besar juga bisa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba, yang dimana peredaran gelap narkoba bukan hanya menyamar orang dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak. Ancaman kejahatan cyber pada pengedaran narkoba. Berdasarkan riset penelitian awal tahun 2022, perkembangan teknologi informasi membuka ruang atau menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun pengedaran narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Berikut macam-macam bentuk ancaman kejahatan cyber pada narkoba. 1. Surface Web Market. Peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan website. 2. Deep Web Market. Peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. 3. Crypto Market. Transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet. Tidak mudah dilacak identitas tersembunyi. Ancaman kejahatan ini telah terbukti mengancam semenjak tahun 1945. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dexto 6,4%. Dikutip dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut, mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Selain itu, dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, herpes, TBC, hepatitis, dan lain-lain. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan. Narkoba rata-rata cenderung dikonsumsi secara sepihak oleh pekerja, yang dimana pekerja mengkonsumsi sebanyak 59%, pelajar mengkonsumsi sebanyak 24%, dan populasi umum sebanyak 17%. Definisi narkotika. Menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika pasal 1 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 dijelaskan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungan kuat. Contoh, heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2, pilihan terakhir untuk terapi, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1. Contoh, morfin dan petidin. Golongan 3, sering untuk terapi, ketergantungan lebih ringan, contoh kodein. Ciri-ciri pengguna narkoba. Ciri-ciri fisik: 1. Berat badan turun drastis. 2. Tangan penuh dengan bintik-bintik seperti bekas gigitan nyamuk dan ada tanda bekas luka. 3. Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman. Ciri-ciri perilaku. 1. Sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. 2. Sering mengalami mimpi buruk. 3. Mengalami nyeri kepala dan sendi. Ciri-ciri emosi. 1. Sangat sensitif dan cepat marah. 2. Membangkang bila ditegur atau dimarahi. 3. Emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang lain atau berbicara kasar. Strategi pencegahan. Pertama, memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan, dan organisasi serta kelompok masyarakat.
Kedua, mengintervensi daerah bahaya narkoba agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga, meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi. Kesimpulan, melalui pencantuman data-data yang telah dicantumkan, narkoba adalah obat-obatan berbahaya, terlarang yang jika dikonsumsi mengakibatkan kecanduan, dan jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian. Pengaruh lingkungan keluarga beserta strategi pencegahan merupakan tiang yang handal dalam mengatasi narkoba.